Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu materi di mata pelajaran IPA yang dipelajari di kelas 7 semester 2, yaitu pemanasan global. Tujuan dari belajar kali ini adalah agar kita mampu memahami pengertian serta dampak dari pemanasan global secara umum. Apakah kalian tahu apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau yang biasa dikenal dengan istilah global warming merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan suhu rata-rata bumi, baik daratan, lautan, serta atmosfer terus meningkat. Ada banyak hal yang dianggap dapat menyebabkan pemanasan global saat ini. Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan suhu tetap terjadi dan salah satunya dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek dari rumah kaca dianggap berkontribusi tinggi terhadap naiknya suhu bumi. Energi panas yang dihasilkan oleh matahari seakan terjebak karena pantulan sinar matahari oleh rumah kaca tidak bisa diserap oleh atmosfer. Yang kedua adalah peningkatan polusi. Peningkatan polusi di sini termasuk polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Polusi diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, asap yang mengepul dari pabrik, bahkan kotoran dari ternak menyumbang polusi pada tanah. Kalor. Istilah kalor berasal dari kata kalorik. Kalor adalah bentuk energi yang bergerak dari suatu benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah jika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Seperti yang kita tahu bahwa perpindahan kalor berpindah dari benda dengan suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Terdapat 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya adalah saat kita sedang menyetrika, bersentuhan dengan kain yang kita setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan seperti ini disebut dengan konduksi. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contohnya adalah air ketika dipanaskan. Air merupakan salah satu konduktor yang buruk. Namun, ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti, ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Dari peristiwa ini, menunjukkan bahwa semakin besar kalor yang diterima suatu benda, semakin besar pula kenaikan suhu pada benda tersebut. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah ketika bayangan kita berjalan di tengah hari yang cerah. Berikut ini merupakan dampak pemanasan global terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Efek berantai yang ditimbulkan diantaranya mencairnya es kutub utara dan selatan, yang kemudian meningkatkan ketinggian permukaan air laut sehingga area daratan akan berkurang. Jika peristiwa itu terjadi, maka akan timbul masalah lain, yaitu luas area yang bisa ditempati manusia berkurang pula. Dampak berikutnya adalah kerusakan terumbu karang, diakibatkan suhu air laut yang semakin tinggi dan membuat terumbu karang sulit beradaptasi sehingga rusak atau mati. Suhu bumi yang semakin tinggi juga dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan yang disebabkan oleh dedaunan kering. Pembahasan berikutnya adalah mengenai mekanisme efek dari rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Rumah kaca merupakan suatu bangunan berbentuk rumah yang keseluruhannya termasuk dinding dan atapnya terbuat dari kaca. Rumah kaca
biasanya dipakai sebagai tempat bercocok tanam sayuran, buah-buahan, dan bahkan bunga atau tanaman lainnya oleh para petani. Rumah kaca bekerja dengan menangkap cahaya matahari dan panas dari sinar matahari, kemudian terperangkap di dalam bangunan sehingga udara menjadi tetap hangat. Namun, bias sinar matahari dari efek rumah kaca sebagian terperangkap di atmosfer. Sedangkan di atmosfer, gas-gas seperti karbon dioksida dan lainnya memerangkap panas dari sinar matahari, sehingga bumi selalu hangat. Inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Maka dari itu, kita juga perlu berkontribusi dalam menekan efek negatif yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Di antaranya, berjalan kaki atau menggunakan transportasi massal untuk menekan resiko polusi kendaraan. Kemudian, menghemat pemakaian listrik dengan harapan dapat mengurangi polusi yang ditimbulkan dari pembangkit listrik, terutama yang berbahan bakar gas dan batu bara. Dengan demikian, sebenarnya pemanasan global pada saat ini tidak bisa untuk kita stop. Akan tetapi, kita bisa berkontribusi untuk ikut serta dalam mengurangi laju pemanasan global. Nah, itulah semua pembahasan mengenai pemanasan global, dampak, serta cara pencegahannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.